Aku adalah seorang kondektur kereta api yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Aku terbiasa dengan perjalanan malam, rel yang sunyi, dan gerbong kosong yang berderit saat melewati tikungan tajam. Namun perjalanan terakhirku di kereta malam 917 adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Kereta ini adalah perjalanan terakhir yang berangkat dari stasiun kota menuju desa di pegunungan. Tidak banyak penumpang yang naik, hanya beberapa orang yang terlihat lelah dan terburu-buru. Aku melakukan tugas rutinku, memeriksa tiket mereka satu persatu. Semuanya tampak biasa saja, sampai aku sampai di gerbong terakhir. Gerbong itu seharusnya kosong, namun di salah satu bangku dekat jendela, ada seorang wanita duduk dengan wajah tertutup kerudung hitam. Aku mencoba berbicara dengannya, tetapi dia hanya diam, tidak bergerak sedikit pun. Aku menghela napas dan memutuskan untuk kembali nanti. Ketika aku berjalan ke depan gerbong, suara berbisik terdengar di belakangku. Aku menoleh, tapi wanita itu masih duduk diam. Jantungku berdebar, tapi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Beberapa saat kemudian aku kembali untuk memeriksa penumpang itu. Namun, yang membuat darahku membeku, bangku tempatnya duduk kini kosong. Tidak mungkin dia keluar. Kereta masih melaju kencang, dan pintu gerbong terkunci rapat. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku bertanya kepada penumpang lain apakah mereka melihat wanita berkerudung itu, tapi mereka semua menggeleng. Beberapa bahkan berkata bahwa aku mungkin hanya kelelahan. Namun, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu gerbong berkedip-kedip, suara ketukan terdengar dari luar jendela, padahal kami sedang melaju di tengah hutan. Aku mencoba menghubungi masinis lewat radio komunikasi, tapi hanya terdengar suara statis. Saat aku berjalan kembali ke gerbong terakhir, tiba-tiba aku melihatnya lagi. Wanita itu duduk di tempat yang sama, tapi kali ini dengan kepala tertunduk. Dengan tangan gemetar, aku mendekatinya. "Bu, Anda baik-baik saja?" Suaraku hampir bergetar. Pelan-pelan dia mengangkat wajahnya, dan saat itu aku ingin berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokanku. Dia tidak memiliki wajah, hanya kulit putih polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Lampu gerbong padam. Aku merasakan sesuatu mencengkram lenganku dan menarikku ke dalam kegelapan. Ketika aku tersadar, aku masih berada di kereta. Tapi sekarang, semua bangku terisi oleh penumpang yang wajahnya sama. Kosong, tanpa fitur. Mereka menatapku. Diam. Aku berlari ke depan ke kabin masinis. Aku harus menghentikan kereta ini. Tapi saat aku membuka pintunya, aku melihat sesuatu yang membuatku terjatuh ke belakang. Masinis itu adalah diriku sendiri. Dia menoleh ke arahku tanpa wajah, lalu menggerakkan bibir yang tidak ada. Kita belum sampai. Kereta terus melaju menuju tempat yang aku tidak tahu di mana, dan aku tahu aku tidak akan pernah bisa turun.